Assalamualaikum. Halo pemirsa budiman. Kali ini bersama Quantum Official yang melakukan penelusuran di Astana Sentana, Kecamatan Keraksan. Dikisahkan di sini konon merupakan petilasan dari Syekh Maulana Ishaq yang melakukan pertemuan dengan beberapa sunan, yang diantaranya Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Tempat ini banyak dikunjungi oleh warga setempat dan dari beberapa daerah untuk mendapatkan berkah, dan ada juga yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan dengan berbagai macam cara dan prosesnya. Sebelum menonton silakan like, subscribe, dan share video ini supaya bisa mengikuti jejak petualangan Quantum Official. Check it out. Thank you. Channelnya minta izin kemudian ngeblok ngalak video pada ngaki kemudian ceritanya di untuk mereka kan butuh keterangan gitu enak semacam mediomisasi izinnya sendiri gitu izin dalam yang dua orang bilang izinin apa yang luar izinnya karpon ini kan kesukaan ya kan tak saya kalau mau masuk ke beli kayak tak saya ini penting izin itu kemudian keterangan kemudian boron di meminta keterangan secara singkat kemudian online bapak sunan coba sejarah kita bersikat di tanah dan masuk lagi ke video Sejarah di neka. Sejarah neka. Ya, oke, pemirsa, ini saya membuka tadi karena dalam bentuk bahasa Madura, saya terjemahkan sedikit aja, garis besarnya aja. Bapak ini selaku juru kunci penerus di sini yang ke-14. Jadi di Astana Sentono ini sudah regenerasi juru kunci sampai 14 orang. Ya, 14 orang. pergantian Pergantian juru kunci sampai 14 orang. Ini sudah lokasi dan letak Astana Sentono ini sudah mulai ditemukannya sudah 750 tahun yang lalu. Ya, 750 tahun yang lalu. Berarti sebelum dari itu sudah ada cikal bakalnya Wali Songo. Itu pun yang menemukan untuk pertama kali di sini tuh orang asal Kudus yang istilahnya menjalankan puasa dengan berjalan kaki hingga menemukan sinar yang dari sini dikejar sampai ketemu di sini. Ya, salah satunya ada yang naik kepiting dan satunya lagi naik Gamparan. Sandal tempo dulu, sandal yang terbuat dari kayu, sandal gamparan. Itu pun yang penemu itu beliau penemu pertama di sini ya sama keluarga di sini juga yang meninggal juga dimakamkan di sini pemirsa. Adalah di area di luar pagar sebelah selatan.
Bapak siapa namanya? Bapak Abuan. Bapak Abu Wali sebagai juru kunci yang ke-14. Jadi saya minta izinnya untuk mengorek-ngorek di dalam. Ya Pak Abu Wali. Masuk makom ini Kurang numpang. orang numpang. Orang nampung lah. Nah, buat kan berdono asken makan dia buat camat. Nah, kalau makan kan camat ya kan. Bodono neka benih bupati. Mungkin juga deh. Bupati men Pak Camat Asten ya kan. Jadi yang sebelah Kau enak kok ini apa? yang sebelah ini pesariannya Wedono. Kalau zaman dulu itu Wedono, kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan bupati. Terus untuk Asten ini sebelah sini ada dua pemakaman. Kalau zaman dulu itu Asten namanya. Kalau di zaman sekarang itu Pak Camat. Ini ada 2 pesarian, termasuk yang di luar ada 7 pesarian di situ yang menemukan letak ini dan keluarga ada di sana. Tapi jujur Pak ya, ini yang dalam ini petilasan atau makom? Kurang tahu. Belum tahu ya. Jadi dari cerita ke cerita petilasan. Tempat berkumpulnya Musyawarah. bermusyawarah ya dari Syekh Maulana Ishak. Sebelumnya Iya, juga Pak, dulu. ya. Sumber itu udah Pak. Nggak pernah asal Pak. Nggak pernah asal. Masih nembol cara itu ya. Panas. Panjang tak ada. Tak ada kurangnya tuh. Terus subur. Nggak sampai asap. Di sebelah mana sumurnya? Ini kan Ini di masjid ini di Batim. timurnya masjid. Enggak, di dalam masjid. Di dalam. Iya. Oh, Ditutup ya. ditutup. Sekarang kan ada kemajuan Sanihu. Oh, Jadi dimasuk di Balarawan, nah, tarik Sanihu sekarang. Dulu kan jenggot itu alhamdulillah. Terus yang datang ke sini tuh banyak Pak ya. Ya? Yang datang ke sini ziarah itu ada banyak ya Pak ya. Oh iya banyak ya. Dari daerah-daerah lain. Daerah mana wes? Dari mana-mana ya. Kan bebas umum sih. Umum. Mulai dari Sujiwondo sampai ke barat itu tidak terukur sampai Jawa Barat. Bogor ada yang mengingat ini rombongan. Terus macam-macam orang-orang ada yang tirakat itu mencari pusaka atau petunjuk atau gimana itu Pak? Mereka di baru kacau apa? Ya, Cuman itu aja. Iya. Enggak penting lain-lain. Bisa masuk Pak.
power sangat besar Mas Faiz ya. Iya, iya. Sangat besar sekali. Cuman saya mendeteksi di sini ini memang murni ini seperti petilasan. Tidak ada wujudnya, tidak ada. Berarti ini bukan makam, bukan makam atau ada jasad di dalam, bukan ada. Hanya petilasan yang apa istilahnya dokumentasikan atau diaplikasikan menjadi sebuah pemakaman. Jadi bukan ada jasad di dalam bentuk pekuburan seperti ini ya. Ya, betul sekali. Ya, tahu gimana bisa terjadi seperti ini ya, warga sekitar yang mungkin yang lebih tahu. Ya. Cuman yang jelas di sini ada power yang sangat besar sekali. Kemungkinan di sini, dalam sini ada sebuah batu yang tak besar. Kalau ditemukannya sekitar 750 tahun, berarti sebelum penjajah masuk. Menurut keterangan dari beliau juru kunci yang ada di sini. Nah, zaman seperti itu, kalau saya menganalisa masih peradabannya agama Hindu. Peradabannya agama Hindu, dan ini bisa jadi saya yang menangkap ini ya, saya tangkap ya. Ini nggak tahu ini benar bang nggak, cuman ini hanya yang saya analisa, ini sepertinya punden ya. Punden kalau zaman dahulu kan peradabannya agak Hindu, biasanya punden itu buat sembahyang agama yang waktu itu. Biasanya ada pohon besar atau apa yang sifatnya diwingitkan, dikasih sesajen atau apa gitu. Untuk persembahyangan menurut peradabannya di zaman beliau. Terus di sini mungkin aura-aura ya, kemungkinan ini bisa benar, bisa ini aura yang terjadi di sini sangat besar sekali. Mungkin setelah terjadinya punden ini kan banyak ritual di sini. Jadi aura-aura di sini sangat pekat sekali, kumpul jadi satu. Aura negatif, aura positif di sini kumpul jadi satu di sini. Jadi satu di sini. Kemungkinan faktor dari itu, faktor dari faktor dari ritual. Mungkin banyak orang yang datang ke sini yang tujuannya berbeda-beda. Ada yang tujuannya untuk kebaikan, ada tujuan kejelekan. Karena sifatnya energi itu bisa terkumpul karena faktor itu, karena pola pikir dan tujuan. Ya. Soalnya energi itu sifatnya resonansi. Ketika kita berpikir positif, energi positif pasti akan ketarik. Ketika kita berpikir negatif pun sebaliknya ya sama-sama menarik. Betul sekali. Berkumpul di sini. Ini sekedar analisa saya, dan analisa ini bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Kita kan mendeteksi seperti ini kan ingin tahu sejarahnya itu gimana. Jadi ini untuk pendeteksian aura itu yang paling besar gimana ini? Ini aura besar ini ada di sini ya. Di dalam ruangan ya, di seputaran sini, tidak harus di tempat ini, di seputaran sini. Dan ini pun juga ada energi besar juga mengarah ke sini, daerah sini. Ya. Di luar sini ini ada energi juga di sini, power. Di sini juga ada ya. Terus di daerah sana ini insya Allah di pohon-pohon itu, pohon beringin ya. Di depan yang besar itu. Iya. Terus pintu masuk itu juga ada power juga. Jadi di sini semua energi jadi satu, kumpul. Jadi tidak melulu energi negatif saja ya. Yang positif juga ada di sini. Ada campur aduk di sini. Jadi mungkin bisa jadi energi-energi itu terkumpul karena pola pikir manusianya sendiri datang ke sini. Datang ke sini ya. Ya mohon maaf ya, mungkin ada kan banyak orang yang ketika mengalami kesulitan rezeki itu minta rezeki dilancarkan.
cuma caranya saja yang caranya. Nah, menurut syariat kan juga tidak dibenarkan seperti itu kan ya. Mengenai meminta apapun, doa itu sama Allah semuanya. ya benar itu. Ud'uni astajib lakum kan. Ya, Itu dawuhnya beliau sang pencipta kita, dawuhnya Allah. Allah berfirman seperti itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku pasti akan aku kabulkan. ya, Jadi mengenai kerezekian untuk apapun kita harus minta ke yang atas. yang di atas, Mengenai bukan power yang malah ada minta ya. yang di tempat-tempat seperti ini. Mengenai power seperti ini itu nggak ada hebatnya. Nggak ada hebatnya dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan La Allah. haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Semua kekuatan dari Allah. Makanya gitu konteks di sini kita ya di sini juga edukasi juga ya. Biar nggak salah penafsiran tentang Pembelajaran, masyarakat. ya. Soalnya kan banyak orang yang awam nanti dibuat sesuatu yang menyimpang lah. Jadi kalau itu syaratnya berdoalah kepada yang esa, yang maha Iya, kuasa, kepada Allah Kalau Subhanahu wa taala. kalau minta barokah ya kita bisa minta barokah sama orang alim, ulama atau wali, boleh saja kita bertawasul. Tapi alangkah baiknya kita yang diingat dahulu ya lebih baik menurut saya itu bersolawat. Ya, Bersolawat kepada Nabi kan itu. Ya. Nggak usah terlalu panjang-panjang lebar, nggak usah aneh-aneh. Shallallahu alaihi Muhammad, nggak usah aneh-aneh sekarang gitu. Jadi cukup bersolawat aja sudah. Soalnya yang kita cari nanti itu syafaat. Syafaatnya beliau Rasulullah kan gitu. Dan itu pun kita kan harus minta ridhonya. Kalau Allah tidak meridhoi kan percuma. Kita dapat kekayaan di sini, pesugihan atau apa kita nggak tahu kan di sini. Ya. Itu semata-mata cuma kekuatan dari Allah semua. Tetap Karena izinnya juga. karena izinnya. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak bisa. Jadi konteksnya di sini yang harus kita tekankan di sini, marilah kita berpegang teguh pada syariat yang telah ditentukan kan gitu ya. Bukan kita menyalahkan begini, enggak. Ini mungkin ya salah orang, ya mungkin karena pola pikir itu yang akhirnya agamanya kurang, akhirnya larinya begitu. Larinya ke Karena hal-hal mungkin seperti ini, meminta sesuatu kepepet masalah, kebentur masalah, utamanya masalah ekonomi. Kebanyakan betul sekali. Di sini kebanyakan masyarakatnya masih menganut budaya seperti itu. Betul sekali Mas, betul sekali. Jadi nyoba di sini Barangkali mungkin kita akan mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini, mungkin bisa membantu tentang sejarah tempat ini, walaupun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Ya? Dengan siapa saya bicara? Apakah kamu berpenghuni di sini sudah lama? Sudah lama. Ada berapa temanmu di sini? Banyak. Ada berapa kelompok? Ada banyak, ada 6 kelompok. Kamu termasuk yang mana dari 6 kelompok itu? Masuk kelompok ketiga. Di sebelah mana biasanya? Di sebelah sana. Sana yang mana? Depan? Di depan. pohon? Ada yang di pohon. Kamu tahu siapa yang di sini? Hmm. Yang berdiam di sini? Boleh ceritakan.
Bisa cerita. Bisa, Boleh bisa minta keterangan. nggak apa-apa. Dengan siapa saya bicara? Kenapa Anda merahasiakan nama Anda? Takut ya dengan pimpinan Anda di sini? Iya, Kenapa harus takut? Takut itu pada Allah, bukan sama pimpinan. saya tidak boleh berkhianat sama ketuanya yang di sini. Terus tujuanmu apa di sini? Tidak ada di sini saya sudah berapa tahun di sini, sudah lama. Tujuannya di sini saya main-main. Anda bohong ya? Tidak mungkin Anda cuma main-main kalau Anda punya pimpinan, tidak punya tujuan di sini. Karena saya tidak boleh ngomong sama siapapun. Oh, berarti sifatnya rahasia. Iya, Berarti intinya kamu mau menyesatkan manusia di sini. Ayo coba ngaku. Kalau tidak ngaku saya bakar kamu. saya tidak bisa menjawab. Bisa hadirkan pimpinannya ke sini atau rajanya di sini. Tidak bisa karena ini sudah amanah saya, amanah dari pimpinan saya. Kok bisa seperti itu? Terus orang yang tirakat di sini apa aja yang diminta? Macam-macam. Contohnya, Ada yang pengen kaya, terus nyari keselamatan, terus pengen punya rezeki yang banyak. bukannya minta itu sama Allah. Kenapa Anda berkecimpung juga urusan itu? Mungkin Anda ya yang menyesatkannya, yang datang ke orang-orang itu ya. Saya tidak bisa menjawab. Coba dihadirkan pimpinannya ke sini, rajanya ke sini. Nggak bisa kayak gitu. Minta rezeki itu semuanya itu dari Allah semua. Bukan sesembahan seperti ini. Kalau mau minta barokah bisa ke siapapun, cukup kita tawasul, kirim Al-Fatihah. Kenapa harus sampai ritual-ritual seperti itu? Itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, nggak dibenarkan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, jadi kamu jangan ikut-ikut di sini. Bilang sama pimpinanmu, kalau mau menyesatkan orang lagi saya bakar, saya obrak-abrik di sini. Mau kamu saya bakar? Enak Mas jadi sate nih Mas. Iya. Jadikan Bakar. sate. Mau di sate kok. Ini tidak bisa diminta keterangan di sini. Coba kita cari lagi medium yang lain. Jalan. Ya, Mas. Di sini kayaknya ada yang hadir. Mungkin kalau saya nggak salah berupa siluman ular ya. Ini kayaknya mau masuk ini di sini di area sini. Coba saya mudah-mudahan bisa saya masukkan ke video. Soalnya kita minta keterangan dari yang tadi, Iya. dia nggak menyebut nama juga, kita nggak bisa mencari sumber ke satu pihak kan gitu ya. Coba kita cari sumber yang lain juga ya. Kebetulan di sini ada yang hadir
mudah-mudahan bisa nanti ya mencoba hadir, mencoba ya hadir. berinteraksi Kalau dengan nggak salah ini semacam siluman ular, jin ya, jenis jin sini banyak. Dan yang dikatakan bapak itu mengenai kuda itu termasuk golongan jin juga, yang beliau Juru Kunci katakan ya, penampakan seperti kuda putih lihat itu sebetulnya dari bangsa jin juga, karena jin itu sifatnya bisa berupa wajah, berubah wajah ya, memang segala cara untuk menyesatkan. bisa berubah seorang ulama atau kiai yang pakai sorban ya, yang hadir ke sini akhirnya salah, dikira syekh atau siapa yang hadir, nggak taunya jin di situ yang hadir. Upaya jin untuk mengelabui, pecah belah. Sebetulnya ya diarahkan pelan-pelan, sebetulnya jin nggak bisa dipercaya itu mas ya. Jadi sifatnya jin itu memang musuh manusia yang nyata, makanya kan kita kan diberi bekal oleh Allah kan ya, untuk berlindung, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita kan harus berlindung karena kita kasih bekal, jadi tidak bisa dipercaya jin itu. Kita di sini kan cuma ingin cari keterangan aja ya, mudah-mudahan bisa. Kita mencoba berinteraksi lagi. Ada siluman ular kan mau hadir dan ingin berinteraksi dengan kita yang ada di sini. Kita akan mencoba apakah hasilnya nanti bisa menjadi wujud apa yang informasi yang kita inginkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Dengan Suryo. Suryo. Ya, Suryo, kamu sudah lama ada di sini? Sudah lama. Mulai ini sebelum ada di sini, kamu sudah ada di sini apa tidak? Sudah. Terus apa tujuanmu ke sini? Apa tujuanmu yang ada di sini, di tempat ini? Kan orang-orang banyak yang di sini meminta-minta sesuatu. Tujuanku ini untuk melayani orang-orang yang minta sesuatu atau minta kesugihan apa. Anda dengan saya bicara dengan Anda ini dari golongan jin apa? Surya ular. Anda melayani orang-orang kan bukan tugas Anda. Mengatur rezeki itu tugasnya Allah, bukan tugasnya Anda di sini. Perlu dipahami ya. Saya minta jangan melakukan seperti itu. Kalau enggak saya akan bakar daripada menyesatkan yang lain-lainnya. Minta itu pada Allah. Masalah rezeki. Kamu tahu sejarahnya tempat ini? Tahu. Bisa diceritakan sejarah tempat ini. Ini bentuk punden apa bentuk petilasan atau matkom? Ini punden, untuk punden. Untuk kepunden. Ya, Jadi benar bukan petilasannya Syekh Maulana Ishaq. bukan. Terus kok bisa jadi cerita kalau ini peninggalannya petilasannya Syekh Maulana Ishaq? Hah? Jangan lakukan itu. Iya. Gimana ceritanya? Saya tidak berani cerita. Loh, bukan kamu yang tadi berarti. Ini dengan siapa? Katanya siluman ular. Iya, tapi ini amanah dari Kamu bohong lagi kamu ya? Anda ular apa? Apa yang ada di dalam itu? Hingga terbentuk sebuah matkom ini. Petilasan atau apa di dalamnya itu? bukan petilasan. Terus apa? Itu batu, ada batu besar.
Batu bisa. Ya. Oh, Anda bawa pusaka juga ya? Bisa saya minta pusakanya? Kalau tidak diizinkan saya paksa. Bisa? Bisa. Boleh. Boleh. Saya ambil ya. Ikhlas ya, saya ambil ya. Ya. Ini pemirsa. Ada benda ini pemirsa yang mau diambil dari siluman yang ada. Coba. Wah. Ini apa Ustaz? Betul apa? Ini kurang tahu ya. Ini beliau bawa ini, mungkin ini buat media untuk menyesatkan orang-orang. Mungkin untuk kesugihan itu apa? Soalnya keterangannya tadi kan orang yang minta rezeki tugasnya beliau. Benda-benda seperti ini tidak bisa nih, tidak akan mendatangkan rezeki tidak bisa. Benda seperti ini tidak bisa. Minta itu pada Allah semuanya. Nanti biar dimusnahkan aja ini benda ini. Pesugihan. Untuk kesugihan. Pimpinanmu akan marah enggak ini setelah saya tarik ini pusakanya? Tidak. Tidak akan marah. Benar ya? Ya. Ikhlas ya? Ya. Mau saya hancurkan? Mau saya musnahkan pusakanya? Ya. Biar tidak jadi bahan untuk ngurusi rezeki, itu urusan Allah. Ya. Barang-barang seperti itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Paham? Kembali ya, kembali ke asalnya ya. Angsor ini kan. Minum. Mungkin minum. Bisa nih, bisa ambilkan ini. Ya. Power yang masuk, makhluk yang masuk sudah 2 kali nih Mas Faiz. Iya. Jadi ya lelah lah. Nanti kita nggak bisa apa? Itu Mau masukkan lagi nggak bisa kita yang ya. pertama. Kecuali nanti siapa ya ada yang berkenan di sini, warga atau siapa bisa buat gantian medium. Gantian. Ya, gantian buat medium jadi kasihan. Tapi Kasihan. sepertinya tadi bukan hanya satu siluman yang masuk. Iya, banyak faktor di sini, banyak makhluk juga di sini. Kayak masuknya Pak berbondong-bondong. Ustaz, air putih. Mas Faiz, apakah itu Mas Faiz? Turun di netral. Oh, ini seperti tombak atau kayak orang kayak tombak ini Pak Ustadz. Ya, mungkin ya saya nggak paham dunia pusaka atau mustika di sini. Saya sendiri juga nggak melihara seperti gini-gini. Jadi intinya ini mungkin kemungkinan ya bisa salah bisa bener apa yang datang ya, yang datang ke sini, yang orang mengharapkan sesuatu mungkin dikasih ini bisa membawa kerezekian. Nah, soalnya dari keterangannya beliau, tugasnya beliau dikasih tugas untuk nganu rezeki. Sedangkan rezeki kan yang ngatur Allah.
benda seperti ini tidak bisa ini dijadikan buat mendatangkan rezeki, nggak bisa ini. Ya. Ini sama dengan kita itu sudah syirik, Syirik. menduakan Allah sudah. Ya. Benda-benda seperti ini tidak penting. Karena apa? La haula wala quwwata illa billah, kan kita kembali lagi ke sana Mas ya. Jadi benda ini tidak ada, benda nggak ada apa-apanya. Jadi mohon ya benda-benda seperti ini janganlah disimpan seperti ini ya. Ini tidak ada apa-apanya, tidak ada mudorotnya. Meskipun saya injak gini tidak apa-apa. Takut pada Allah, tidak usah takut sama jin. Ya, bangsa jin itu bangsa apa yang menyesatkan nih? Apa? Bisa apa di sini? Kalau ada jin yang mampu, ayo coba masukkan ke saya atau serang saya sekarang. Bukan saya menantang, enggak ya. Nah, kita di sini kan juga edukasi. Kayak gini-gini enggak ada apa-apanya kayak gini. Malah lebih dari Allah tuh, iya menyesatkan. Minta sama Allah, enggak perlu. Kita banyak sholawat aja. Lebih baik seperti itu. Jadi benda-benda seperti ini ya, mohon ya kayak gini-gini janganlah kita mau dapat pusaka, mustika di sini. Kalau sekedar buat koleksi nggak masalah lah ya, nggak masalah. Asal tidak Hobi ya, berkenaan dengan hobi. Ya. barang. Soalnya orang zaman sekarang ini orangnya anti-anti Mas Faiz. Iya. Ya anti-anti. Zaman modern bukan koleksi mobil ya, malah lebih baik koleksi mobil. Kalau narik dapat mobil kan lumayan Mas Faiz ya. Iya. Tapi dapat gini jual nggak akan laku, nggak bisa kaya gini. Aneh orang sekarang di zaman now ini aneh sekarang nih. Koleksi seperti ini nih aneh. Jadi koleksi itu yang bener-bener aja ya lah, yang wajar-wajar lah gitu. Tapi enggak apa-apa kalau buat pengalaman ini hanya buat hiasan, buat aja. pengalaman ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang diyakini bahwa benda ini bisa membuat lancar rezeki, itu kan salah. Salah sudah, jalannya salah sudah. Kayak gini salah. Jadi nggak perlu takut ya. Untuk pemirsa nggak perlu takut. Banyak baca sholawat lebih bagus daripada membawa seperti ini. Baca sholawat, rajin sholat, biar kita dapat perlindungan dari Allah. Allahu Akbar. Berapa ini Mas Faiz? Nah, ini ditukar mobil nggak bisa. Tadi siluman apa Pak Ustadz? Tadi itu yang pertama sepertinya tinggi besar ya, berbulu, dan ada yang mengatakan Gundurwo ya. Seperti ini kah modelnya? Ini bapaknya Gundurwo, ini bapaknya ini rajanya jin. Rajanya jin. Sebetulnya jin tidak mau masuk sama rajanya gitu mestinya. Gitu. Kok bisa masuk? Ada berapa karakter nggak tahu. Di sini tadi yang masuk kan ada 2 ya, siluman ular. Nggak tahu cocok yang mana, yang Gundurwo apa yang ular gitu. Mungkin ularnya disimpan di sini gitu. Nah, mungkin yang punya pusaka yang jelaskan Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz. Tadi apa yang diingat? Ingat apa gitu, perasaannya gimana waktu mediumisasi dimasukkan sesuatu, gimana perasaannya Mas Mat? Adem, ngefly atau gimana Pak Mat? Dia hanya bisa rawa. Apa sih apa? Monggo dipegang. Ini pusaka kaya raya. Oke, bisa. Bisa hubungi Mas Mat kalau ingin seperti ini rezeki kaya raya. Karena dia pemiliknya Pak Ustadz. Pemiliknya ini, jinnya ini. Jinnya ini jinnya. Ya itu sekelumit cerita di sini, cuman kita untuk mengorek-ngorek bahwanya tempat ini benar atau tidak, ternyata ya sampai saat ini pun belum bisa kita terima, kita cerna bahwa cerita ini yang sebenarnya bagaimana belum tahu. Betul. Ya. Kita belum tahu di sini sumber asal usulnya gimana, karena ini sifatnya mitos dari orang-orang kita juga nggak tahu juga bener apa enggak itu Mas Faiz gitu. Ya, pas tempat seperti ini malah dijadikan tempat yang itu tadi ya, Mungkin. untuk mencari rezeki, untuk mencari pesugihan atau macam-macam. Salah langkah, salah penerapan. Jadi upaya dari jin untuk terus menjerumuskan manusia Mungkin seperti Ya. itu ya. di dalam bentuk ini. Untuk itu pun kita Kalau cari. dilihat dari
posisi seperti ini memang ini kuno mungkin yang nggak tahu jam berapa, saya juga nggak tahu, belum lahir mas saya belum lahir saya masih. Cuman ya kemungkinan ya kuno kalau dilihat seperti ini. Ya, dari bentuknya ya seperti kebunden lah. Ya mungkin pesanggerahan atau Pesanggerahan, apa ya. tempat sembahyangan kita kan nggak tahu ya. Kalau di Ya. zaman Hindu kan pesanggerahan atau buat sembahyang di zamannya mungkin. Ya bisa dari jadi. keterangan juru kunci tadi kan 750 tahun yang lalu. Kan berarti masih Di sini bukti-bukti kita tidak Ya, menemukan situs tidak ada apapun ya, situs atau arkeolog di sini ya, benda-benda yang bisa sifatnya mengarahkan oh ini benar-betul Ya, peninggalan di zaman ini, nggak ada di sini. ada. Cuma di sini kan keterangan yang beliau juru kunci kan yang ditemukan hanya sebuah batu dari petapa sakti, akhirnya tirakat ya, terus mungkin datang. Ya, Mungkin datang ya penunggu di sini ya, mungkin ya, Ya. ya, penunggu. Soalnya jin kan bisa berupa siapa saja. Mungkin mengaku seorang syekh, mungkin ya, bisa jadi salah kan ya. seperti itu Nah, Soalnya saya kan tidak ada kemampuan ke sana. Saya nggak ada apa-apa, saya tidak punya apa. Kekuatan tetap milik Allah. Mungkin itu akhirnya berkembanglah cerita itu di masyarakat, kemungkinan seperti ya itu. terus turun temurun seperti itu Turun-temurun. tetap salahnya ya memang upaya jin memang segala daya sudah untuk Wis ditutup ae, cok kesuwen, sakno teman kita. Oke, PUPR SASA pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman, Bang.